Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama yaitu Salsabila Mutiara Fadila, yang kedua Taruli Rahmawati Boru Silaban, yang ketiga Yuli Susilawati, yang keempat Muhammad Harib Hasibuan, dan yang kelima Muhammad Farhan Nugraha. Pada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau disingkat PT dan ETB ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang sifatnya turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Sebagaimana pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kenapa budaya tersebut harus dilindungi? Yaitu perlindungan yang dibutuhkan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Kemudian, Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional, yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut. Yang pertama, verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. Yang kedua, musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya. Yang ketiga, seni rupa, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya. Yang keempat, yaitu teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat. Yang selanjutnya yaitu gerak, mencakup antara lain tarian. Yang terakhir yaitu upacara adat. Pengetahuan tradisional atau disingkat dengan PT, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pengetahuan rezim hukum kekayaan intelektual. Meskipun harus diakui rezim tertentu dalam hukum hak kekayaan intelektual seperti rezim hukum paten, rezim hak cipta, ataupun indikasi geografis pada beberapa aspek dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Namun demikian, penggunaan rezim hukum hak kekayaan intelektual properti dianggap tidak dapat memberikan pencapaian tujuan kesetaraan dan keseimbangan bagi masyarakat hukum adat. Kekurangan dari rezim hukum kekayaan intelektual nantinya diharapkan dapat dilengkapi oleh peraturan sui generis. Dalam rangka membangun peraturan sui generis tersebut dengan merujuk pada usul dari The WIPO, Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Generative Resource, Traditional Knowledge and Folklore, beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis meliputi tujuan pemberian perlindungan, lingkup perlindungan, kriteria-kriteria dari objek perlindungan. Ketentuan dari perlindungan yang pertama yaitu pemegang atau pemilik pengetahuan tradisional. Kemudian jenis hak yang diberikan, bagaimana hak tersebut diperoleh, bagaimana melaksanakan dan menegakkan hukum-hukum tersebut, bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluarsa, dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa. Baik, itulah video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.